Halo, perkenalkan nama saya Mira Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara kesehatan mental dan pengendalian emosi. Untuk table of content-nya di sini yang pertama adalah tentang pengertian apa itu kesehatan mental. Kemudian yang kedua adalah komponen dan faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya pengendalian emosi dan mengapa pentingnya pengendalian emosi itu. Kemudian yang keempat adalah hubungan antara kesehatan mental dan pengendalian emosi. Untuk yang kelima adalah dampak negatif dari pengendalian emosi yang buruk. Kemudian yang keenam adalah studi kasus dan contoh-contoh kasus. Yang ketujuh adalah tips dan strategi. Kemudian yang kedelapan adalah kesimpulan. Kita masuk untuk yang pertama, yaitu definisi apa itu kesehatan mental dan apa itu pengendalian emosi. Untuk apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana individu dapat menyadari kemampuan mereka mengatasi stres kehidupan sehari-hari dan bekerja secara produktif dan juga berkontribusi pada komunitas mereka. Kemudian, apa itu pengendalian emosi? Pengendalian emosi adalah kemampuan untuk mengelola dan mengarahkan emosi dengan cara yang konstruktif dan efektif. Kemudian yang kedua adalah komponen dan faktor kesehatan mental dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Di sini komponen kesehatan mental itu adalah yang pertama adalah emosi. Emosi itu adalah perasaan yang kita alami seperti bahagia, sedih, marah, atau cemas. Kemudian ada itu berpikir. Berpikir itu cara kita memproses informasi dan memecahkan masalah. Kemudian adalah perilaku, yaitu tindakan yang kita lakukan sebagai respons terhadap pikiran dan perasaan kita. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, yaitu ada genetik, lingkungan, pola pikir, dan dukungan sosial. Yang ketiga ada pentingnya pengendalian emosi dan mengapa pengendalian emosi itu penting. Mengapa pengendalian emosi penting? Karena dapat membantu dalam mengurangi stres, kemudian meningkatkan kualitas hubungan interpersonal, meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan, dan mencegah tindakan impulsif yang bisa merugikan antara individu maupun kelompok. Dan strategi pengendalian emosi itu ada beberapa teknik, yaitu yang pertama adalah teknik relaksasi, yaitu misalnya meditasi, kemudian mengatur pernapasan dalam, dan sebagainya. Kemudian ada terapi kognitif dan perilaku, kemudian teknik yang terakhir adalah teknik mindfulness. Yang keempat dan kelima adalah hubungan dan dampak antara kesehatan mental dan pengendalian emosi. Hubungan antara kesehatan mental yang baik dan pengendalian emosi adalah individu dengan kesehatan mental yang baik lebih mampu mengelola emosinya secara efektif. Kemudian, pengendalian emosi yang baik mendukung kesehatan mental dengan mengurangi dampak negatif dari stres dan konflik yang ditimbulkan. Kemudian ada dampak positif pengendalian emosi terhadap kesehatan mental, yaitu mengurangi risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan, kemudian meningkatkan daya tahan mental dan kesejahteraan umum. Yang keenam ada studi kasus. Di sini adalah contoh-contoh kasus yang ada di sekitar kita. Contoh studi kasus yang pertama adalah seorang individu yang mampu mengendalikan kemarahan melalui teknik relaksasi yang dapat mengalami penurunan tingkatan kecemasan. Untuk studi kasus yang kedua adalah individu dengan kemampuan pengendalian emosi yang buruk mengalami gangguan tidur dan peningkatan stres yang berdampak negatif pada kesehatan mereka.
Tips untuk mengelola emosi dan meningkatkan kesehatan mental. Di antaranya adalah latihan fisik. Dengan aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood. Kemudian, yang kedua adalah menulis sebuah jurnal. Menulis perasaan dapat membantu dalam memahami dan mengelola emosi. Kemudian, yang ketiga adalah dukungan sosial. Dengan berbicara dengan teman atau profesional dapat membantu meningkatkan kesehatan mental. Yang ke-8 dan terakhir adalah kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah kesehatan mental dan pengendalian emosi saling terkait dan saling mempengaruhi. Kemudian pengelolaan emosi yang efektif berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah pentingnya untuk menerapkan strategi pengendalian emosi untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.